بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga dengan berbagai nikmat yang sudah diberikan itu, alhamdulillah kita bisa dipertemukan di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah di kolam yang sedang ngasih makan ikan, ya, itu berupa jeroan, ya untuk sekedar menyenangkan ikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup dan kehidupan manusia ini hendaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu kita cermati dan perlu kita laksanakan agar perjalanan hidup kita ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan kita mampu untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam aturan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang akan saya sampaikan keterkaitan dengan hidup dan kehidupan di dunia ini. Di antaranya yang pertama adalah masalah persaudaraan, khususnya keterkaitan dengan kekeluargaan. Kita tahu semua bahwa yang namanya keluarga itu merupakan suatu kesatuan masyarakat terkecil, ya. Kesatuan masyarakat terkecil itu terdiri daripada keluarga, di mana keluarga tersebut biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak, dan bisa jadi kakek, nenek, paman, ataupun bibi, ya. Jadi kaitannya dengan keluarga, hendaknya kita baik-baik dengan lingkungan, khususnya di lingkungan tetangga kita, karena keluarga yang paling dekat menurut teori adalah tetangga, ya. Memang ada, ya, hubungan darah yang namanya keluarga, hubungan darah antara orang tua dengan anak ada. Tapi kalau dalam koridor bermasyarakat, yang paling dekat dengan kita adalah tetangga, ya, tetangga. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keluarga itu masih ada hubungan darah, tetapi karena di sini sudah menjadi kebiasaan, ya, seolah-olah, ya, walaupun tidak hubungan darah, tetapi kadang-kadang masih termasuk keluarga, ya. Nah, ini karena kebiasaan-kebiasaan, ya, yang sudah dikatakan oleh warga kita, khususnya warga Indonesia, ya. Ya, kalau kaitannya dengan keluarga sebenarnya ada hubungan darah, tapi kalau karena pengertian zaman, ya, orang menyebut itu masih keluarga, padahal, ya, tidak ada hubungan darah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermasyarakat tentunya kita harus baik-baik dengan keluarga, lingkungan, ya, dengan tetangga kita, ya. Jadi kalaupun toh terjadi perselisihan, ya, jangan sampai berkepanjangan atau berseteru, apalagi sampai lebih 3 hari, itu tidak boleh. Berseteru aja tidak boleh, apalagi sampai
lebih 3 hari. Jadi terhadap teman, terhadap saudara, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, ya, hendaknya kita menjalin hubungan yang baik, ya. Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam masyarakat sekitar, ya. Nah, untuk bisa, ya, menjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat sekitar, itu tentunya kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya. Berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana cara kita berbuat baik? Yang penting kita tidak, istilahnya itu, mengganggu tetangga tersebut, ya. Kita tetap berprasangka baik terhadap tetangga tersebut, dan tentunya kita harus saling tolong menolong di dalam kekeluargaan, ya. Jadi saling tolong menolong di dalam kekeluargaan supaya kesemuanya dapat berjalan dengan baik, ya. Dan jika perlu ada baiknya, ya, adanya silaturahmi, karena walaupun bagaimana silaturahmi itu sangat-sangat penting untuk mencapai suatu hubungan kekeluargaan yang harmonis, kekeluargaan yang sejahtera, ya, kekeluargaan yang baik. Jadi itu perlu adanya silaturahmi. Tapi dalam silaturahmi kita tentunya tidak boleh saling membeberkan hal-hal yang tidak baik, ya. Dilarang dalam bersilaturahmi itu membicarakan aib ataupun kejelekan daripada orang lain, ya. Itu tidak boleh, karena walaupun bagaimana setiap manusia hakikatnya ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kita nggak perlulah istilahnya itu terlalu open kepada orang, ya. Khususnya open dalam hal meneliti setelitinya tentang aib orang lain, nggak perlu. Jadi kita wajib untuk selalu mawas diri dan selalu mawas diri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita pun selaku umat yang beragama, ya, khususnya bagi yang beragama Islam, ya. Jadi umur 7 tahun itu kita disuruh untuk mengerjakan sholat, ya. 7 tahun aja sudah disuruh untuk mengerjakan sholat. Jadi walaupun bagaimana kita berusaha, ya, untuk melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita menggampangkan, ya, tentang perintah sholat ini, ya. Sholat itu tetap kita tegakkan dengan sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita tidak amalkan perintah sholat, karena sholat itu sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita tidak mau mengamalkan sholat. Kita harus mengamalkan sholat, karena tolak ukur baik tidaknya kita nanti di dalam akhirat itu sangat dipengaruhi oleh sholat kita, ya. Kalau sholatnya kita itu baik, insya Allah, ya, amal-amalan yang lain menjadi baik. Tapi kalau dari sholat kita aja kurang baik, bisa jadi
untuk amalan-amalan yang lain juga kurang baik. Jadi walaupun bagaimana, tegakkan sholat ya, karena dengan sholat insya Allah nanti kita mampu untuk mencegah perbuatan yang keji dan mencegah perbuatan yang mungkar ya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.